guys, apa kabar kalian? Semoga sehat selalu dan dilimpahkan rezekinya. Di video kali ini, saya akan bahas alur film yang menyayat hati kalian nih teman-teman. Karena film ini dibuat berdasarkan kisah nyata, berjudul Pihu, yang dirilis pada tahun 2018. Yuk, kita simak alur ceritanya. Jika kamu suka video ini, jangan lupa subscribe untuk melihat video selanjutnya. Di awal film, kita diperlihatkan seorang balita kecil bernama Pihu yang masih berumur 2 tahun. Ia sedang terbangun dari tidurnya. Di dalam kamar terdapat hiasan dan balon-balon seperti bekas sebuah acara ulang tahun. Kemudian, Pihu merasa haus dan mencoba membangunkan ibunya yang sedang tertidur. Tetapi ibunya tak juga bangun. Akhirnya, Pihu pun pergi dari kamar untuk memanggil ayahnya. Papa! 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 Namun ayahnya juga tak ada. Lalu Pihu mengambil koran yang ada di depan pintu dan melihat keran air yang masih menyala. Pihu yang cekatan berinisiatif untuk mematikannya dengan mengambil bangku lalu memanjatnya. Tapi, karena tangannya terlalu pendek, Pihu gagal meraih keran dan hampir terjatuh dari kursi tempatnya berpijak. Akhirnya, ia membiarkan keran itu menyala dan kembali mengantarkan koran ke kamar ibunya. Mama, paper. Paper, tak buka patung ya. Mama, tolong please. Tolong Mama. Pihu yang sedang sakit perut kembali mencoba membangunkan ibunya, tapi ibunya tetap tak bangun juga. Kemudian, Pihu yang masih balita dengan mandiri melakukan semuanya sendiri. Namun, ia tidak sempat cebok dan memberitahu ibunya kalau tangannya kotor bekas pup. Ponsel ibunya tiba-tiba berdering, namun ponsel itu berada di atas lemari yang tinggi. Pihu yang masih kecil dan cekatan kembali berinisiatif untuk mengambil kursi yang tadi ia gunakan, menyusuri tangga rumahnya selangkah demi selangkah. Setelah usaha yang panjang, Pihu akhirnya berhasil. Namun sayangnya, ia tak berhasil meraih ponsel yang terlalu tinggi. Ponsel itu pun berhenti berbunyi. Pihu kembali mencoba membangunkan ibunya yang tertidur. Ia heran dan panik, kenapa ibunya tak juga bangun? Pihu menangis dengan keras, tapi ibunya tetap tak bangun. "Mama, Mama!" teriaknya, namun tetap tidak ada reaksi. Halo. Tiba-tiba, sebuah botol berisi obat-obatan terjatuh dari tangan ibunya. Pihu terdiam. Kemudian, ponsel kembali berbunyi. Pihu yang tak putus asa kembali mengambil ponsel itu. Kali ini ia memanjat lemari, berhasil meraih ponsel. Tetapi saat ia hendak menariknya, ponsel malah jatuh ke kolong lemari dalam keadaan panggilan terjawab. Ternyata, itu adalah panggilan dari ayahnya yang sedang berada di luar kota. Suaranya keras dan ia marah mengatakan bahwa setrikaan yang ia gunakan tadi pagi lupa dicabut gara-gara dirimu. Lalu, ayahnya segera mematikan panggilannya. Singkat cerita, Pihu mencari salep untuk mengoleskan luka di wajah ibunya. Tuh. Mama bilang. Mama game kan?
Di meja rias terdapat sebuah tulisan di kaca yang mengatakan bahwa ibunya pamit setelah percekcokan semalam, tepat setelah ulang tahun Pihu. Artinya ibunya sudah meninggal bunuh diri. Setelah itu Pihu yang tidak tahu apa-apa, tetap asik dengan mencoret-coret wajah lucunya menggunakan lipstik. Begitu juga wajah ibunya. "Mama, Mama," panggil Pihu. Tapi ibunya tak bangun. Kemudian Pihu melihat sebuah setrika yang mengeluarkan asap karena masih menyala. Pihu bingung dan bertanya-tanya karena ia adalah balita yang penuh dengan rasa penasaran. Dengan polosnya, ia memegang setrika itu hingga membuat tangannya terbakar. Menangis begitu keras, sampai-sampai ia kelelahan dan tertidur di atas mayat ibunya. Setelah bangun, Pihu merasa haus dan lapar. "Mama, haus, Pihu mau susu," katanya dengan kebingungannya. Lalu Pihu berjalan ke dapur untuk mengambil susu, namun botolnya kosong. Mama duduk pilado. Mama. Tisu. Setelah itu Pihu merasa lapar dan segera mengambil roti. Ia memasukkan roti itu ke dalam microwave, namun karena Pihu tidak tahu, ia asal saja memencet tombol dan membiarkan roti itu terlalu lama di dalam microwave hingga akhirnya gosong. Pihu kembali bingung, akhirnya membiarkan microwave tetap menyala. Kemudian dengan cerdiknya ia memutuskan untuk mencoba memanggang roti di atas kompor. Ia menyalakan semua kompor dan meletakkan roti itu di atasnya, yang mengakibatkan roti terbakar hangus. Pihu berusaha meniup api kompor tersebut agar segera padam. Namun usahanya sia-sia. Pihu merasa takut dan membiarkan kompor tersebut dalam keadaan menyala. Setelah itu ia beralih ke lemari pendingin. Dengan sekuat tenaga Pihu membuka kulkas, hampir membuat botol di atasnya terjatuh. Untungnya ia berhasil membukanya. Ia pun mengambil makanan dari dalam kulkas itu dan memakannya dengan lahap. Tampak sekali bahwa Pihu sangat lapar. Kemudian Pihu mencoba mengeluarkan makanan dari kulkas, agar ia mudah mengambilnya jika lapar lagi. Namun dengan polosnya, ia malah masuk ke dalam kulkas, yang membuatnya terkunci di dalam. Pihu terlihat ketakutan dan panik. Dengan usaha keras, ia mendorong pintu kulkas dari dalam sekuat tenaga, dan akhirnya berhasil membukanya. Namun, botol di atas kulkas ikut jatuh, membuat Pihu terkejut dan menangis keras. Setelah kejadian itu, Pihu naik kembali ke kamarnya. Tiba-tiba ponsel berbunyi. Pihu mengambilnya, dan ternyata itu panggilan dari ayahnya. Ayahnya kini berbicara dengan nada yang lebih halus. Rupanya, ayah dan ibu Pihu baru saja bertengkar, yang disebabkan oleh rasa cemburu ibu Pihu melihat kedekatan ayahnya dengan rekan kerjanya. Kemudian, Pihu pun menonton TV, namun tiba-tiba TV mati. Dengan insting balitanya, ia berjalan menuju ke belakang TV yang penuh dengan kabel.
yang bisa kapan saja membuat Pihu tersetrum. Kemudian Pihu bermain di lantai atas di dekat balkon. Ia memanggil nama temannya Amok dan Ishika. Amok, sana Ishika, panggil Pihu, sembari berusaha menunjukkan bonekanya yang besar, yang merupakan kado ulang tahun dari ibunya. Namun, bonekanya malah jatuh ke bawah dan nyangkut di jemuran. Pihu pun berusaha mengambil boneka itu dengan kaki mungilnya, tapi malah bonekanya jatuh lagi. Namun untung saja ada tetangga sebelah yang menyuruh Pihu turun. Pihu pun menurut sehingga ia tak sampai celaka. Seorang pun yang menyadari bahwa Pihu sendirian di rumah. Tetangga sekelilingnya terlihat sibuk dengan urusan mereka masing-masing. Kemudian, ayah Pihu kembali menelpon mengatakan bahwa ia akan pulang besok setelah pekerjaannya selesai. Pihu yang haus ingin meminum susu dan meminta izin pada ibunya yang sudah tak bernyawa. Namun, air yang ia tuangkan ke botol dotnya bukanlah susu, melainkan cairan kimia yang jelas tidak boleh dikonsumsi. Mama, duduk Pilu. Duduk Pilu. Untungnya saat Pihu menuangkan cairan itu, ia malah menumpahkannya dan gagal meminumnya. Mama, duduk. Kini rumah sudah berantakan. Makanan berserakan dan air menggenangi lantai rumah. Pihu, yang melihat obat yang terjatuh dari tangan ibunya tadi, mengira itu permen dan memakannya satu. Halo. Rasanya pahit, tapi Pihu ketagihan dan memakannya lagi. Tak terasa, sudah 4 butir obat yang ia makan. Tak lama kemudian, Pihu tertidur karena efek dari obat tersebut. Singkat cerita, ayah Pihu pulang dan merasa panik ketika melihat tetangga berkumpul di depan rumah dengan kondisi rumah yang gelap dan berasap. Kemudian ia masuk dan melihat kondisi rumah yang kacau berantakan, ia berlari dan memanggil Pihu. Puja! I'm sorry, Puja. Pihu! 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 हाँ बेटा हाँ पीहू कहाँ बेटा पापा Pilu गया पापा मम्मा को उठाओ Film Pihu mengingatkan kita bahwa komunikasi dan keharmonisan dalam keluarga sangat penting untuk masa depan anak-anak. Konflik yang tak terselesaikan dapat berdampak besar bagi perkembangan anak kita. Jadi, pesan yang bisa kita ambil dari film ini adalah keputusan kita hari ini mempengaruhi masa depan anak-anak, jadi berusahalah untuk selalu memberikan yang terbaik bagi mereka. Sekian, terima kasih sudah menonton, dan jangan lupa subscribe, tinggalkan kritik, dan saran di kolom komentar.